Baik, terima kasih. Eh, di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Batang. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maria Nofrenasa, NPM 33190048. Langsung saja dalam presentasi ini. Yang pertama harus kita ketahui itu definisi batang, jenis batang, jaringan pada batang, fungsi batang, dan perbedaan batang monokotil dan batang dikotil. Jadi yang pertama harus kita ketahui itu pengertian batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh tumbuhan menuju sinar matahari. Yang kedua, jenis batang. Jenis batang dibagi menjadi 3. Yang pertama, batang kayu. Batang kayu memiliki kambium. Kambium mengalami 2 arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium inilah batang tubuh tumbuhan bertambah besar. Contohnya, tumbuhan memiliki batang jenis ini antara lain jati, mangga. Yang kedua, tumbuhan batang rumput. Tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas, umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhannya tidak sebesar batang kayu. Misalnya tanaman padi dan jagung dan juga rumput. Yang ketiga, tumbuhan batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berani. Misalnya tumbuhan bayam. Yang berikut, jaringan pada batang. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa, yaitu jaringan yang sudah mengalami pengkhususan atau spesialis. Yang ketiga, jaringan epidermis. Tersusun atas selapis sel, tidak ada ruang antar sel, mengalami penebalan atau kutikula. Yang keempat, parenkim. Berdinding tipis, mengandung selulosa, terdapat ruang antar sel-sel. Sel parenkimnya yang selnya mengandung klorofit disebut kolenkim. Yang berikut kolenkim. Dinding selnya kuat karena pada sudut-sudut terdapat selulosa. Mempunyai kemampuan untuk tumbuh membesar. Yang berikut sklerenkim. Dinding selnya tebal, umumnya diperkuat oleh zat kayu atau lignin. Kadang-kadang mengandung selulosa. Selnya mati. Yang berikut xilem, tersusun atas trakea dan trakeid parenkim xilem. Yang berikut phloem, tersusun atas unsur lapis sel pengiring parenkim. Yang berikut endodermis, dinding sel mengalami penebalan selapis sel terdapat di antara korteks dan stele. Yang berikut fungsi jaringan pada batang. Fungsi yang pertama itu jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Yang berikut fungsi jaringan kolenkim. Fungsi jaringan kolenkim untuk memperkuat atau menyokong tubuh tanaman. Yang berikut fungsi jaringan sklerenkim. Itu untuk memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan atau tanaman. Yang berikut fungsi jaringan xilem. Itu mengangkut air dan garam-garam mineral dari tanah. Yang berikut fungsi jaringan phloem. Itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang berikut fungsi jaringan epidermis, yaitu menyalurkan air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat.
Nah, di sini ada fungsi batang. Yang pertama itu sebagai alat perkembangbiakan, yang kedua sebagai penyimpanan, yang ketiga sebagai penyokong, dan yang keempat sebagai alat transportasi. Yang berikut di sini ada perbedaan batang dikotil dan batang monokotil. Nah, yang pertama itu monokotil. Batang monokotil itu tidak bercabang-cabang, hipodermis berupa sklerenkim, pembuluh angkut tersebar, tidak mempunyai jari-jari empulur, tidak mempunyai kambium vaskular, sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Yang berikut dikotil. Batang bercabang-cabang, hipodermis berupa kolenkin, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Yang berikut jari-jari empulur, deretan parenkim di antara berkas mengangkut. Terima kasih.